Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wira Perdana, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2021. Saya dari Angkatan 61 Kelompok 2. Baiklah, melalui kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan hasil learning journal saya yang merupakan hasil sintesa dari materi nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan sebutan aneka yang diberikan oleh Ibu Reni Retnowati, SPD, MA di agenda kedua. ASN yang memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mewujudkan peran ASN tersebut, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten dan berintegritas yang berkarakter aneka. Apakah yang dimaksud dengan karakter aneka? Aneka merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Nilai aneka ini merupakan pedoman bagi setiap ASN di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya. Adapun penjabaran dari aneka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban bagi setiap individu, kelompok, atau instansi di dalam rangka memenuhi tanggung jawab yang telah menjadi amanahnya. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis. Kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang menjadi indikator penilaian dari nilai dasar akuntabilitas. Di antaranya adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir adalah konsistensi. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan sehingga tercipta sikap dan perilaku yang mencintai bangsa dan negara, serta turut menghormati bangsa dan negara lain juga. Dan salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai seorang ASN, dituntut untuk memiliki sikap nasionalisme. Terdapat beberapa indikator yang mewakili nilai dasar nasionalisme, di antaranya sebagai berikut. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruknya, benar atau salahnya, dari sebuah perilaku sehubungan dengan tanggung jawab yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Dan sebagai seorang ASN yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, perlu memperhatikan beberapa nilai indikator yang terdapat di dalam nilai dasar etika publik. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut. Kemudian, nilai dasar yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman mengenai konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu di dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih yang berorientasikan kepada pelayanan prima untuk meningkatkan kepercayaan publik. Di dalam nilai dasar komitmen mutu, terdapat beberapa nilai indikator, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah efektivitas. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, mutu. Yang kelima, adaptif. Yang keenam, responsif. Dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Kemudian nilai dasar yang terakhir adalah anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung segala upaya yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi adalah sebuah sikap yang menentang terhadap adanya tindak korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dikatakan terdapat 30 jenis tindakan korupsi. Namun, secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut.
Terdapat 9 indikator pada nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. Dan yang terakhir adalah bersikap adil. Demikianlah pemaparan dari Learning Journal saya mengenai nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki oleh aparatur sipil negara sehingga dapat menjadi pribadi yang membawa tonggak perubahan untuk terciptanya good government di dalam berbagai bidang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.